Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Ayu dari kelas PAI 4C. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat yang terkait studi kasus yang telah diberikan Ibu Tin, selalu dosen pengampu kami. Nah, langsung saja, pertanyaan pertama yaitu, apakah sektor pendidikan juga akan mengalami perubahan yang signifikan? Jadi, pendapat saya, seperti yang kita ketahui, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian integral dari berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dengan kemampuannya untuk memproses data, menganalisis pola, dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar dan pengajaran. Menurut Heinlein dan Kaplan menyatakan bahwa terdapat 3 jenis kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu ada kecerdasan buatan terbatas atau narrow AI. Ini adalah jenis kecerdasan buatan yang memiliki fokus pada tugas-tugas yang sangat spesifik dan terbatas. Misalnya, sistem penerjemah bahasa, kendaraan otonom yang mampu mengemudi sendiri, dan sistem deteksi wajah. Yang kedua yaitu ada kecerdasan buatan umum atau general AI. Jenis kecerdasan buatan ini memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam tugas seperti manusia, bahkan mungkin melampaui kemampuan manusia dalam beberapa aspek. Pengembangan kecerdasan buatan yang bersifat umum masih merupakan tujuan jangka panjang dan sedang dalam tahap pengembangan. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan superintelijensi atau superintelijen. Nah, kecerdasan buatan ini jauh melampaui kemampuan intelektual manusia dalam semua bidang. Superintelijen merujuk pada kecerdasan buatan yang mampu mengatasi masalah yang lebih kompleks dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam daripada manusia. Dalam jurnal yang ditulis oleh Robert dan Hotmalina Sihotka mengungkapkan bahwa integrasi kecerdasan buatan atau AI menciptakan fase transformasi dalam pendidikan, mengubah metode pengajaran dan struktur kurikulum tradisional. Penerapan AI memudahkan sistem pendidikan menjadi lebih dinamis dan responsif. Transformasi ini terlibat dalam adaptabilitas kurikulum untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dalam dunia yang terhubung secara global. Kemampuan AI dalam jurnal yang ditulis oleh Sehan mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Menganalisis data dan tren memungkinkan penyempurnaan konten pendidikan secara terus-menerus, memastikan relevansi dan responsivitas terhadap tantangan zaman digital. Nah, dengan hadirnya kecerdasan buatan, pendidikan dapat mengalami perubahan revolusioner dalam hal penyampaian materi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Salah satu dampak utama kecerdasan buatan bagi pendidikan adalah adanya personalisasi pembelajaran. Dengan memanfaatkan AI, pendidikan dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih efisien. Pendekatan AI dalam pendidikan juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah plagiat. AI dapat memeriksa kemiripan antara karya siswa dengan sumber-sumber lain yang tersedia secara online, sehingga meningkatkan integritas akademik dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pengembangan kurikulum, kecerdasan buatan dapat membantu dalam merancang kurikulum yang lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan menggunakan data yang dihasilkan oleh AI, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masa depan. Namun, meskipun kecerdasan buatan memiliki potensi besar, tantangan juga muncul dalam penerapannya. Nah, salah satu tantangan utama adalah privasi dan keamanan data siswa. Penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi siswa agar tidak disalahgunakan atau dieksploitasi. Perlu diingat juga bahwa penggunaan AI dalam pendidikan juga perlu mempertimbangkan etika, privasi, dan keamanan data siswa untuk memastikan manfaat yang optimal. Baiklah, selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua, yaitu pertanyaannya itu apakah metode role play dan storytelling masih digunakan di era Gen Alpha dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam jurnal yang ditulis oleh Haris Generasi Alpha adalah mereka lebih awal mengenal teknologi dan tumbuh besar dalam era di mana teknologi digital sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Karena paparan media sosial, sejak dini generasi Alpha memiliki potensi yang lebih kuat terhadap akses global.
juga prediksi bahwa generasi alfa tidak lepas dari gadget, kurang bersosialisasi, kurang menghargai, kurang daya kreativitas, dan bersikap individualis. Efek teknologi pada gen alfa sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi, yaitu tidak bisa memberikan pengajaran etika, pengalaman emosional, jiwa sosial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik kehidupan. Hal ini juga mengingat bahwa peran guru ataupun pendidik tetap diperlukan, bahkan masih sangat dibutuhkan. Salah satu metode yang masih harus diterapkan yaitu metode role playing dan storytelling. Metode roleplay dan storytelling tetap relevan dalam pembelajaran PAI, terutama untuk generasi alfa. Dengan dukungan teknologi, metode ini dapat semakin efektif dalam membangun pemahaman mendalam dan pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan prinsip learning. Oleh karena itu, guru PAI perlu mengadaptasi kedua metode ini dengan pendekatan inovatif agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Menurut Lupri yang ditulis oleh Yurina, metode role-playing atau bermain peran adalah cara memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran, yaitu anak diminta memainkan peran tertentu. Jadi, metode role-playing adalah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan pembelajaran dan proses belajar mengajar dengan cara memainkan peran agar peserta didik mendapatkan pengalaman dan pelajaran mudah untuk dipahami, seperti mempraktikkan adab secara langsung, simulasi konflik etika, atau berlatih kepemimpinan Islami. Nah, sedangkan storytelling menurut Spandiar yang dikutip oleh Anissa mengatakan bahwa storytelling merupakan sebuah seni bercerita yang digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pada anak yang dilakukan tanpa perlu menggurui anak. Nah, Batiar juga menambahkan bahwa metode cerita adalah pendidikan dengan membacakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran baik, seperti misalnya cerita Nabi, sahabat, atau tokoh Islam lainnya. Dengan metode ini, peserta didik dapat menyimak cerita atau kisah yang diceritakan oleh guru, kemudian mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Untuk itu, storytelling merupakan salah satu cara yang paling efektif digunakan di era Gen Alpha karena dapat mengembangkan aspek-aspek kognitif atau pengetahuan, afektif yaitu perasaan, sosial, dan aspek konatif yaitu penghayatan anak-anak. Hal ini diharapkan dapat memberikan alternatif atau solusi yang dihadapi guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara atau interaksi antar peserta didik selama proses pembelajaran. Baiklah, itu saja pendapat saya terkait dua studi kasus tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mengampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.